Siapa sangka, sejak memasuki tahun 2020 sampai saat ini, musibah silih berganti seakan tidak berhenti, datang bertubi-tubi mendera saya yang menjabat sebagai kepala departemen medis salah satu rumah sakit di daerah Bekasi. Awal bencana dimulai pada 1 Januari 2020. Banjir akibat jebolnya pintu air Kalimalang membuat rumah sakit kami yang tidak pernah kebanjiran sebelumnya harus kehilangan banyak sekali peralatan medis yang terendam di lantai dasar karena rusak. Bencana awal baru mulai bisa teratasi, tahu-tahu hantaman gelombang badai kedua datang untuk kami yang bekerja di bidang medis, termasuk di rumah sakit di mana saya bekerja. Kondisi menjadi tambah panik saat kasus pertama ditemukan di salah satu rumah sakit di Depok dan disusul meninggalnya seorang dokter spesialis yang bekerja di rumah sakit saya bekerja di Bekasi. Pengetahuan minim hanya dapat dari informasi via internet, sementara protokol yang baku belum ada dan berubah-ubah terus. Perlengkapan pelindung diri tidak ada karena kosong. Mau tidak mau kami tetap harus menghadapi semua pasien COVID yang datang ke rumah sakit. Makanya tidak heran di awal-awal pandemi ini satu persatu rekan-rekan kami, baik para dokter, perawat maupun karyawan yang bekerja di rumah sakit harus berguguran satu persatu tertular penyakit ini. Berjalannya waktu perlahan tapi pasti, satu persatu persoalan akhirnya bisa teratasi. Protokol penanganan pasien sudah lebih jelas dan baik. Perlengkapan diri sudah terpenuhi. Pemisahan ruangan pasien COVID dan non-COVID, ruang isolasi diperbanyak dan lebih memadai. Sepertinya semuanya bisa lega. Tetapi ternyata badai yang lain datang lagi. Seperti halnya perkantoran di mana-mana mulai mem-PHK karyawannya, demikian juga satu persatu rumah sakit mulai melakukan hal yang sama. Karena pengeluaran yang besar untuk penyediaan alat-alat pelindung diri, sedang jumlah pengunjung yang datang ke rumah sakit makin anjlok karena rasa takut untuk datang ke rumah sakit. Mengakibatkan rumah sakit banyak yang terancam gulung tikar dan mulai melakukan PHK para karyawannya. Awalnya, rumah sakit tempat saya bekerja mencoba bertahan agar tidak melakukan hal tersebut. Tetapi pada akhirnya harus terjadi juga, termasuk pada diri saya. Tanpa kesalahan, tanpa ada permasalahan dengan pihak rumah sakit di mana saya bekerja, saya harus menandatangani surat pensiun dini. Semua terasa gelap. Hanya satu kalimat yang terlintas di benak saya. Tuhan pasti punya rencana di balik semua peristiwa ini. Hal inilah yang menguatkan saya untuk menandatangani berkas pensiun dini tersebut. 1 Tesalonika 5 ayat 15 berkata, "Perhatikanlah, supaya jangan ada orang yang membalas kejahatan dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang." Sebenarnya saya berhak marah, campur kecewa. Tetapi melalui firman di atas, saya memilih untuk tidak marah apalagi menjadi dendam. Pada akhirnya, kami memang dibukakan mata kami. Kalau anak-anak kami yang selama ini lebih banyak kami lepas untuk belajar sendiri, terutama sejak homeschooling diberlakukan, ternyata perlu banyak bimbingan dan bantuan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah mereka. Saya disadarkan bahwa saya harus punya waktu lebih untuk mereka dan harus mempersiapkan mereka terlebih dahulu untuk menjadi baik dan matang sebelum saya diizinkan Tuhan untuk kembali bekerja lagi. Ya Tuhan, terima kasih untuk semua yang Engkau berikan ini. Ampuni hamba-Mu ini kalau kami sering silau dengan hal-hal di luar keluarga kami, mengejar sesuatu yang fana sehingga mengabaikan tugas utama terhadap anak-anak, bahkan keluarga kami yang Engkau titipkan kepada hamba-Mu ini. Ampuni kelalaian dan dosa hamba-Mu ini, ya Tuhan. Amin.